Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Oktio Franky Biantoro MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Evaluasi Pembelajaran PAI. Nah, tak lupa yang kami banggakan, rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana khususnya kelas B IAIN Salatiga. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat menyaksikan video ini. Oke. Nah, dalam video ini saya akan membahas mengenai pengertian pengukuran, evaluasi dan asesmen serta fungsi dan tujuan evaluasi dalam pembelajaran PAI. Nah, tentu saja judul yang saya sebutkan tadi begitu akrab di telinga kita semua, terutama bagi Bapak Ibu guru yang sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan. Nah, namun nih, menurut riset terdapat hasil yang mencengangkan karena masih banyak ditemukan pendidik yang belum bisa membedakan istilah antara pengukuran, evaluasi, dan asesmen. Nah, tentu saja salah satunya yaitu guru PAI. Nah, jadi seperti apa sih definisi pengukuran, evaluasi, serta asesmen? Kemudian apa sih fungsi dan tujuan evaluasi dalam pembelajaran PAI? Untuk lebih lengkapnya, ayo kita mulai. Yang pertama yaitu definisi pengukuran. Menurut beberapa ahli, yaitu Camelosi, menyatakan bahwa pengukuran merupakan suatu proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang telah ditentukan. Nah, Kerlinger juga menyatakan bahwa pengukuran merupakan pemberian angka-angka pada objek atau kejadian-kejadian menurut suatu aturan tertentu. Nah, pengukuran ini, jadi menurut dari pernyataan dua ahli tersebut dapat dikatakan bahwa pengukuran merupakan proses yang mendeskripsikan karakteristik anak didik dengan skala kuantitatif atau sistem angka sedemikian rupa sehingga sifat kualitatif dari anak didik tersebut dinyatakan dengan angka-angka. Nah, dalam pengukuran ini dapat dilakukan dengan cara tes maupun non-tes. Nah, biasanya alat ukur yang digunakan dalam tes terdiri dari tes tertulis dan tes lisan. Misalnya nih, dalam tes tertulis kita memberi beberapa pertanyaan baik dan buruk. Kemudian untuk yang tes lisan, kita memberi perintah anak didik untuk melafalkan surat-surat pendek. Kemudian kita memberi penilaian dalam bentuk skor. Sementara itu, alat ukur non-tes terdiri atas pengumpulan kerja siswa atau sering kita sebut portofolio, hasil karya siswa, penugasan, dan kinerja anak didik kita. Sebagai contoh, kita mengamati kemudian membaca tingkah laku anak didik ketika pembelajaran dilakukan atau pembelajaran berlangsung. Kemudian kita menaksirnya dengan skala kuantitatif. Nah, jadi secara garis besar pengukuran ini berarti mengukur atribut atau karakteristik peserta didik. Yang kedua, kita masuk pada definisi evaluasi. Nah, secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation, yang berasal dari akar kata value, yang artinya nilai atau harga. Nah, menurut Edwin, beliau mengatakan bahwa evaluasi mengandung pengertian suatu tindakan atau proses dalam menentukan nilai sesuatu. Nah, menurut M. Habib Toha, beliau mendefinisikan evaluasi sebagai kegiatan yang terencana
untuk mengetahui keadaan objek dengan menggunakan instrumen. Kemudian hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Nah, dari pernyataan tersebut dapat dikatakan evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan pengajaran itu tercapai. Nah, dalam pembelajaran pendidikan agama Islam sendiri, Jalaluddin menggariskan tolak ukur yang serasi dengan tujuan pendidikan, baik tujuan jangka pendek, yaitu sebagai pembimbing manusia agar kita hidup selamat di dunia, maupun jangka panjang, yaitu untuk kesejahteraan kita di akhirat nanti. Nah, kedua tujuan tersebut menyatu dalam sikap dan tingkah laku yang mencerminkan akhlak mulia. Kemudian sebagai tolak ukur dari akhlak mulia ini dapat dilihat dari cerminan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kita masuk ke yang ketiga, yaitu definisi dari asesmen. Nah, secara etimologi, asesmen ini dapat diartikan sebagai penilaian, proses, kemajuan, atau hasil belajar siswa. Menurut Goodwin, asesmen adalah proses menentukan melalui observasi atau tes pada ciri bawaan atau perilaku seseorang, karakteristik program, dan kemudian ditetapkan dalam angka penilaian atau skor. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa asesmen merupakan proses pengumpulan data anak yang digunakan untuk mendeskripsi apa yang diketahui dan apa yang bisa dilakukan anak. Hasil asesmen disajikan dalam bentuk deskripsi capaian perkembangan anak. Nah, dalam pelaksanaannya, asesmen digunakan sebagai sarana untuk memonitor perkembangan belajar siswa. Oke, setelah kita mengetahui 3 definisi istilah tersebut, kita akan membahas hubungan dari pengukuran, evaluasi, dan asesmen. Yang pertama, kita akan membahas hubungan antara evaluasi dengan asesmen. Nah, evaluasi sendiri merupakan penilaian program pendidikan secara menyeluruh yang bersifat makro dan meluas. Nah, sedangkan asesmen sendiri merupakan penilaian dalam skop yang lebih sempit atau sering disebut mikro bila dibanding dengan evaluasi. Kemudian dalam hal metode, evaluasi dinyatakan dalam kriteria dan metode yang bervariasi, sedangkan asesmen dalam hal ini hanya sebagai salah satu metode yang dipilih sebagai bahan evaluasi tersebut. Selain dari itu, subjek untuk asesmen hanyalah kepada anak didik atau siswa. Sementara subjek dari evaluasi sendiri itu cakupannya lebih luas. Bisa seperti guru, siswa, materi, organisasi, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk pada hubungan evaluasi dan pengukuran. Nah, pengukuran itu bersifat kuantitatif, sedangkan evaluasi lebih kepada pengambilan keputusan dengan ukuran baik buruk atau bersifat kualitatif. Nah, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, bahwa cakupan evaluasi lebih luas. Kemudian dalam hal ini pengukuran juga memiliki keterkaitan dan menjadi bagian dalam evaluasi. Nah, kemudian dalam pembelajaran PAI sendiri, evaluasi itu memiliki fungsi dan tujuan masing-masing. Oke, kita masuk pada fungsi evaluasi dalam pembelajaran PAI. Berdasarkan fungsinya, evaluasi itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama untuk mengukur kemajuan, kedua untuk menunjang penyusunan rencana,
Kemudian untuk memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Nah, secara khusus, fungsi evaluasi dalam pendidikan dapat ditilik dari 3 segi. Yang pertama dari segi psikologi bagi peserta didik, yaitu untuk mengenal kapasitas dan status dirinya. Kemudian bagi pendidik sendiri untuk memastikan capaian hasil usahanya. Nah, yang kedua dari segi didaktik. Bagi peserta didik, ini dapat menjadi dorongan perbaikan atau peningkatan prestasi. Kemudian bagi pendidik sendiri berfungsi sebagai diagnostik, penempatan, selektif, bimbingan, dan instruksional. Nah, dari segi administratif, tentunya ini dapat membantu untuk memberi laporan, memberikan data, dan memberi gambaran terkait administrasi di pendidikan. Dalam pembelajaran PAI, evaluasi juga berfungsi sebagai bahan untuk menunjang penyusunan perencanaan pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana kemajuan pembelajaran PAI selama ini, baik dilihat dari segi akliyah, kolbiyah, dan amaliyah. Oke, selanjutnya kita masuk kepada tujuan evaluasi. Secara garis besar, evaluasi memiliki 2 tujuan. Yang pertama, untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Tentu tanpa adanya evaluasi, maka tidak mungkin timbul rangsangan pada diri peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya masing-masing. Yang kedua, untuk menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pendidikan, sehingga dapat dicari dan ditemukan cara-cara perbaikan. Nah, tujuan evaluasi sendiri dalam pembelajaran PAI yaitu untuk mengetahui hasil pembelajaran PAI yang telah tercapai. Jika ditemukan ketidakrelevanan, maka evaluasi berguna dalam melakukan perbaikan, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, maupun hasil belajar. Secara spesifik dapat kita jabarkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menguji daya kemampuan manusia yang beriman. Yang kedua, untuk mengetahui sampai di mana hasil pendidikan yang telah diterapkan Rasulullah SAW kepada umatnya. Kemudian yang ketiga, untuk menentukan klasifikasi hidup keislaman manusia sehingga diketahui ada yang beriman dan bertakwa dan ada yang ingkar juga kepada ajaran Islam. Bagi pendidik, hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengajar di semester selanjutnya. Kemudian bagi peserta didik, hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai bahan introspeksi diri dalam belajar ke depannya supaya lebih baik lagi. Oke, dari pembahasan tersebut dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, pengukuran, evaluasi, dan asesmen memiliki perbedaan dalam hal pengertian. Namun ketiga istilah ini memiliki keterkaitan. Dalam hal ini, evaluasi memiliki cakupan yang lebih luas, baik dari segi metode maupun subjeknya. Nah, fungsi evaluasi sendiri dalam pembelajaran PAI yaitu sebagai penunjang penyusunan perencanaan pembelajaran baik dari segi akliyah, kolbiyah maupun amaliyah. Adapun tujuan evaluasi dalam pembelajaran PAI yaitu sebagai tolak ukur keberhasilan pembelajaran yang telah dicapai. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai pengukuran, evaluasi, dan asesmen serta tujuan dan fungsi evaluasi dalam pembelajaran PAI. Tentu saja banyak sekali kekurangan dalam video ini. Apabila rekan-rekan sekalian memiliki kritik, saran maupun masukan,
bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini, atau juga bisa WA langsung ke nomor saya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.